Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ketiga dari mata kuliah Hukum dan Peraturan Perikanan dan Kelautan ya. Nah, jadi pada pertemuan ketiga kali ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan kedua, di mana kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari peraturan atau dari dasar hukum perikanan ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, di sini part kedua ya ceritanya. Baik. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa kita akan melanjutkan poin keempat ya, di mana poin D itu akan membahas mengenai hukum negara dan masyarakat ya. Jadi salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern itu adalah penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakat. Jadi berbeda halnya dengan masyarakat yang masih tradisional, di mana pada masyarakat tradisional itu mereka biasanya kurang memahami mengenai persoalan hukum ya, itu yang dimaksud dengan belum melaksanakan atau menggunakan hukum secara sadar ya. Nah, salah satu ciri modern, ciri dari masyarakat modern yaitu adalah kesadaran akan hukum dan peraturan-peraturan bernegara itu lebih dipahami ya, seperti itu. Nah, hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan saja dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tapi juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh sebuah negara ya. Contohnya selanjutnya adalah menghapuskan pandangan yang tidak sesuai lagi atau menciptakan pola perilaku kehidupan yang baru ya. Contohnya itu adalah peraturan-peraturan mengenai perikanan, di mana pada zaman dulu itu nelayan bebas melakukan operasi penangkapan menggunakan alat tangkap dan alat tangkap jenis apa saja ya. Nah, sedangkan sekarang itu dengan dasar perikanan tangkap yang berkelanjutan, maka ada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana peraturan-peraturan tersebut itu mengatur mengenai jenis-jenis alat tangkap yang boleh digunakan oleh nelayan dan jenis-jenis alat tangkap yang tidak boleh digunakan oleh nelayan ya. Itu yang dinamakan adalah menciptakan pola perilaku kehidupan yang baru ya. Nah, pengertian hukum itu adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, itu menurut Hans Kelsen ya. Nah, jadi sama seperti pertemuan yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan bahwa hukum itu merupakan sebuah bagian dari sistem sosial, dan sistem sosial itu merupakan sebuah bagian dari hukum itu sendiri ya. Nah, selanjutnya, negara adalah sebuah komunitas politis yang menyelenggarakan ketentuan-ketentuan sosial yang disebut sebagai hukum ya. Sehingga negara dan hukum itu adalah dua hal yang berbeda, di mana negara itu adalah komunitas, sedangkan hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur manusia atau masyarakat yang ada di dalam suatu negara ya. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk dapat bekerja secara efektif ya. Nah, kekuasaan memberikan kekuatan untuk menjalankan fungsi-fungsi hukum. Hukum tanpa kekuasaan hanya menjadi kumpulan ide atau keinginan ya. Jadi perlu dipahami bahwa hukum itu tidak dapat berjalan dengan sendirinya, harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaannya, contohnya pemerintah ya, atau aparat kepolisian, atau aparat-aparat pemerintah yang lain ya. Nah, tanpa aparat-aparat atau tanpa orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka hukum itu cuma sebuah tulisan atau kumpulan-kumpulan ide ya, atau keinginan yang ingin dicapai saja, tapi tidak bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari karena tidak adanya orang yang atau kekuasaan yang dalam hal ini adalah sebagai sebuah organisasi yang fungsinya adalah mengatur mengenai penerapan hukum itu sendiri ya. Nah, tetapi tidak berarti kekuasaan itu dapat menunggangi hukum ya. Jika hukum sudah ditunggangi oleh kekuasaan, maka hukum sudah tidak bisa disebut sebagai ketentuan-ketentuan sosial lagi, melainkan sebagai ketentuan-ketentuan pribadi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa
hukum itu harus mengakomodir semua atau kepentingan masyarakat luas atau umum ya. Nah, ketika hukum ditunggangi oleh kaum-kaum atau kelompok atau oknum-oknum yang berkuasa, maka di sini hukum itu sudah melenceng dari fungsinya sebagai hukum itu sendiri ya, sudah tidak membela kepentingan masyarakat, tapi hanya untuk membela kepentingan kelompok-kelompok atau oknum tertentu saja ya. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam materi ini yaitu adalah hukum itu merupakan tatanan-tatanan kehidupan secara tertulis yang secara resmi diakui oleh sebuah negara dan masyarakatnya, dan penerapan hukum ini membutuhkan kekuasaan dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk dapat dijalankan. Sedangkan hukum ketika itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang berkuasa, maka hukum itu sudah melenceng dari fungsinya sebagai sebuah aturan-aturan sosial ya, yang mementingkan kepentingan orang banyak ya, seperti itu. Nah, di situ di poin mengenai hukum sebagai sarana pengatur perilaku ya. Hukum itu merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki atau telah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, dalam menegakkan hukum sebagai sarana itu perlu diperhatikan secara mendetail mengenai pendapat masyarakat terhadap hukum tersebut. Jangan sampai pemerintah menerbitkan sebuah aturan atau hukum ya, sedangkan masyarakatnya itu tidak merasa tidak menyetujui ataupun tidak mendukung terhadap penerapan hukum tersebut ya. Nah, selanjutnya hukum itu bukanlah satu-satunya tumpuan pengendalian sosial ya, tetapi sejauh mana pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jadi dalam penerapan hukum itu sendiri bukan merupakan tumpuan utama, tetapi dukungan serta pemahaman masyarakat terhadap hukum itu juga merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah hukum tersebut bisa berjalan baik pada suatu kondisi atau pada suatu negara atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tertib, taat hukum, tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sehingga hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah juga itu dapat dijalankan secara baik dan benar ya. Nah, selanjutnya sumber hukum nasional ya. Nah, sumber hukum nasional itu sebenarnya ketika kita mengambil secara umum itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah hukum formal dan hukum informal ya. Hukum formal itu merujuk pada mekanisme diciptakannya peraturan perundang-undangan. Jadi salah satu contoh hukum formal atau dasar hukum formal itu adalah perundang-undangan. Nah, sedangkan sumber hukum non formal adalah merujuk pada produk hukum yang dihasilkan oleh kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan masyarakat atau budaya turun-temurun yang dijalankan oleh atau yang dianut oleh sebuah masyarakat ya. Nah, jadi jangan sampai tertukar nanti bahwa produk hukum formal itu dasarnya adalah undang-undang dan dasar hukum non formal itu adalah kebiasaan atau budaya ya. Nah, yang pertama itu adalah sumber hukum formal. Hukum formal itu adalah hukum yang dibentuk oleh institusi negara yang berwenang, merupakan sumber hukum utama ya, yang dikategorikan sebagai perundang-undangan. Nah, ciri-ciri perundang-undangan menurut Satjito Raharjo ada 3, yaitu hukum itu bersifat umum dan komprehensif, di mana merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas ya. Jadi hukum itu sifatnya dia umum ya, mencakup semua masyarakat dan tidak terbatas ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah universal. Hukum itu diciptakan untuk peristiwa saat ini dan peristiwa yang akan datang yang belum jelas seperti apa wujudnya ya. Nah, hukum ini tidak dibuat untuk atau dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja atau yang sudah lampau, tapi untuk masa yang akan datang itu harus juga di cover oleh hukum ya. Nah,
yang ketiga itu adalah hukum memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, karena selalu terdapat klausul atau kalimat yang memuat kemungkinan untuk dilakukannya peninjauan kembali pada suatu hukum atau aturan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah sumber hukum non formal ya. Peran kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya masyarakat perkotaan, sebenarnya sudah tidak terlalu kental atau tidak sekuat dulu ya. Nah, pada masa yang lampau atau pada zaman dulu itu kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan masih sangat kental, karena pada masa itu masyarakat itu masih sederhana ya, di mana kebiasaan-kebiasaan ataupun kebudayaan itu masih mampu mengcover atau masih mampu mengakomodir kebutuhan dan pengaturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Nah, itu ya perbedaan utamanya ya. Jadi zaman dulu itu masyarakat itu masih sederhana, belum terlalu banyak yang macam-macam ya. Nah, sehingga kebudayaan, aturan-aturan budaya yang dijalankan oleh masyarakat zaman dulu itu masih mampu untuk mengatur masyarakat. Sedangkan untuk zaman sekarang, di mana pola kehidupan masyarakat itu sudah rumit ya, sudah terlalu banyak manusia juga, di mana dengan kerumitan pola masyarakat saat ini itu sudah tidak mampu diakomodir oleh kebudayaan-kebudayaan yang merupakan sebuah kepercayaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun ya. Apalagi ditambah dengan masuknya budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan orang luar yang diadopsi oleh masyarakat di Indonesia. Nah, dengan semakin kompleksnya masyarakat saat ini, sumber hukum non formal itu semakin tergerus, yang disebabkan semakin berkurangnya kebudayaan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap budaya, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kota ya. Nah, kelebihan perundang-undangan dibanding dengan norma-norma atau kebudayaan itu ada dua ya. Yang pertama adalah tingkat kredibilitas atau tingkat kepercayaan perundang-undangan itu lebih besar. Hal ini berkaitan dengan sifatnya yang prospektif atau tidak cuma mengcover permasalahan yang terjadi saat ini, tapi mengcover juga masa yang akan datang ya. Itu namanya prospektif. Terus di situ saya jelaskan bahwa tingkat sifat prospek dari undang-undang yang pengaturannya itu ditujukan bukan hanya untuk masa sekarang dan tetapi untuk masa yang akan datang juga ya. Oleh karena itu, suatu perundang-undangan itu harus dapat memprediksi tingkah laku yang akan terjadi di masyarakat baik saat ini dan pada masa yang akan datang ya. Nah, seperti itu. Yang kedua itu adalah perundang-undangan itu memberikan kepastian ya. Sekali suatu peraturan dibuat, maka ada kepastian terhadap nilai yang diatur dalam peraturan tersebut. Maksudnya seperti ini. Jika sebuah aturan itu setelah diterbitkan dan disetujui ya, maka akan ada jaminan dari pemerintah bahwa peraturan-peraturan itu harus dijalankan, dan ketika peraturan-peraturan itu tidak dijalankan, maka orang yang tidak menjalankannya itu akan memperoleh sanksi secara hukum. Nah, itu namanya peraturan perundang-undangan ya, atau aturan-aturan formal itu memberikan kepastian. Sedangkan dari sisi hukum non formal itu tidak adanya kepastian, di mana aturan-aturan non formal atau aturan-aturan kebudayaan itu hanya dijalankan oleh orang-orang yang mempercayai kebudayaan tersebut ya. Jadi tidak akan ada hukum yang akan memberikan sanksi secara pasti bagi orang-orang yang tidak mempercayai kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam suatu daerah ya. Karena misalnya mungkin dia bukan orang yang dari wilayah tersebut, atau misalnya dia merupakan masyarakat modern yang tidak mengacu pada peraturan-peraturan non formal tersebut ya, seperti itu. Nah, sedangkan kekurangannya hukum formal itu atau perundang-undangan itu adalah cuma satu ya. Yang pertama cuma satu, yaitu adalah
hukum perundang-undangan itu sangat kaku dan sangat-sangat tidak fleksibel ya, dimana apa yang tertulis dalam perundang-undangan ya itu harus seperti itu. Apabila pelaksana hukumnya itu tidak menjalankan apa yang ditulis dalam perundang-undangan atau apa yang ditulis dalam hukum tersebut, maka dianggap bahwa pelaksana hukum itu tidak taat hukum ya, seperti itu. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana sebuah hukum itu masih belum tepat untuk dilaksanakan. Mungkin ada pertimbangan tersendiri ya, yang di situ menuntut segi pemikiran manusia yang tidak bisa di-cover oleh sebuah hukum yang merupakan sebuah peraturan-peraturan tertulis saja ya. Nah, seperti itu kelemahan dari perundang-undangan atau hukum formal, itu terlalu kaku ya dan tidak fleksibel ya. Nah, selanjutnya, sumber hukum internasional ya. Nah, sumber hukum internasional berbeda dengan sumber hukum nasional yang tadi kita jelaskan. Mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan itu tidak dijumpai di dalam sumber hukum internasional. Jadi dalam hukum internasional itu tidak ada perundang-undangannya, karena di sini melibatkan multinasional atau multinegara ya, di mana masing-masing negara ini memiliki perundang-undangan memang. Nah, tapi tidak bisa serta-merta perundang-undangan suatu negara itu dijadikan sebagai dasar dari hukum internasional yang mengatur semua negara yang ada di sekitarnya ya. Nah, itu namanya penjajahan kalau seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hukum internasional itu memiliki sumber yang sendiri ya. Nah, di sini ada 5 sumbernya menurut Stark tahun 1988. Yang pertama itu adalah sumber hukum internasional itu bersumber dari kebiasaan-kebiasaan internasional atau kebiasaan-kebiasaan antar negara yang biasa dilaksanakan oleh satu negara dengan negara yang lainnya ya. Nah, itu dari kebiasaan-kebiasaan internasional. Yang kedua itu dari traktat atau perjanjian-perjanjian internasional ya. Yang ketiga adalah keputusan pengadilan internasional ya. Yang keempat itu adalah karya hukum atau tulisan-tulisan para ahli yang memang keahliannya itu diakui secara internasional. Dan yang kelima adalah keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional ya. Jadi seperti FAO dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kebiasaan-kebiasaan internasional terdiri atas kebiasaan atau praktek-praktek yang dikembangkan di dalam pergaulan internasional. Ini yang poin pertama tadi ya, kebiasaan-kebiasaan internasional itu apa? Adalah kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek yang dikembangkan di dalam pergaulan internasional atau di dalam pergaulan antar negara ya. Nah, seperti itu. Kenapa langsung oh ya. Jadi seperti itu materi terakhir dari si prinsip-prinsip dasar dari hukum perikanan dan hukum internasional ya. Nah, masih ada lanjutan dari sumber-sumber hukum ini, namun saya rasa pengaruhnya itu tidak cukup signifikan terhadap sektor perikanan, makanya saya tidak memasukkan ke dalam materi ini karena proporsinya sangat sedikit sekali terhadap sektor perikanan ya. Nah, harapan saya materi ini sering diulang-ulang dan sering dibaca karena pasti akan masuk ke dalam ujian ya. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi perkuliahan keempat ya. Oke, saya rasa seperti itu materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.